Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Muhtar, mahasiswi semester 4, Institut Setiami, jurusan Administrasi Publik, konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan, kelas EO dengan nomor pokok mahasiswa CA191111506. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar organisasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk dapat berhubungan satu dengan yang lainnya secara langsung. Maka dapat dikatakan bahwa keterampilan dalam berkomunikasi merupakan hasil dari pembelajaran manusia. Keinginan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya merupakan hakikat naluri dan sifat sosial manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup selalu berkawan, berkelompok, serta bersosialisasi. Dengan adanya naluri dan sifat sosial, maka komunikasi dapat dikatakan sebagai bagian dari hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep dasar komunikasi. Elemen komunikasi terdiri dari the sender, encoding, the message, the channel, decoding, the receiver, noise, dan feedback. Proses komunikasi. 1. Pengirim mempunyai gagasan. 2. Pengirim mengubah gagasan menjadi pesan. 3. Pengirim mengirimkan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menginterpretasikan pesan. Dan keenam, penerima bereaksi dan mengirimkan umpan balik kepada pengirim. Motivasi untuk komunikasi. 1. Mengurangi ketidakpastian. 2. Memecahkan masalah. 3. Meningkatkan keyakinan. 4. Pengawasan situasi. Dan 5. Umpan balik. Arah aliran komunikasi menurut Robin dan Judge tahun 2011. Direction of communication: upward, downward, lateral. Tujuan komunikasi dapat berupa 1. Apakah kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain? 2. Apakah kita ingin agar orang lain menerima dan mendukung gagasan kita? 3. Apakah kita ingin supaya orang lain tersebut mengerjakan sesuatu atau agar mereka mau bertindak? Tujuan komunikasi dalam organisasi. Pertama, menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan dan lambang yang disampaikan. Kedua, merangsang pemikiran pihak penerima untuk memikirkan pesan dan rangsang yang diterima. Ketiga, melakukan suatu tindakan yang selaras sebagaimana yang diharapkan dengan adanya penyampaian pesan tersebut, yaitu dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, memahami orang lain. Adapun fungsi komunikasi menurut Robin and Judge tahun 2011. Metode komunikasi. Method: verbal, face-to-face, written, electronic, visual, audio, group meeting, notice board, text. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang umum digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan, baik pesan umum maupun pesan bisnis, kepada pihak lain baik dengan cara tulisan dan lisan. Bentuk komunikasi verbal dalam organisasi dan bisnis terdiri dari berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Komunikasi nonverbal. Hambatan komunikasi. Salah satu hambatan dalam komunikasi organisasi adalah hambatan budaya. Robin dan Judge membuat dua tipe hambatan budaya dalam berkomunikasi sebagai berikut. Metode komunikasi nonverbal menurut Robin dan Judge tahun 2011 adalah sebagai berikut. Body movement, intonation, facial expression, physical distance. Tujuan komunikasi nonverbal menurut John Vittil dan C. Bovy adalah 1. Memberi informasi, 2. Mengatur alur percakapan, 3. Ekspresi emosi, 4. Memberi sifat melengkapi pesan verbal, 5. Mempengaruhi orang lain, 6. Mempermudah tugas khusus. Hambatan budaya dalam berkomunikasi. Selain hambatan budaya, rintangan
dalam komunikasi dapat muncul dari kesalahan pengiriman informasi, isi pesan, dan pemilihan saluran dalam menyampaikan pesan. Beberapa rintangan dalam pengiriman pesan yang efektif diantaranya adalah sebagai berikut. A. Gagal untuk memahami materi pesan. B. Gagal untuk mengetahui halayak. C. An abrasive personal style. D. Kesan pertama yang buruk. Rintangan terhadap pesan yang efektif. Pesan yang tidak fokus dan tidak terorganisir dengan baik. 1. Berisi kesalahan-kesalahan teknis dalam penulisannya. 2. Salah format. 3. Salah nada suara atau pengucapan. 4. Menciptakan masalah-masalah komunikasi atau sulit dimengerti. Hambatan pada saluran atau channel pengiriman pesan. Menurut ahli teori komunikasi, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mengganggu dalam transmisi pesan sehingga dapat merubah arti pesan. Yang pertama, physical noise atau gangguan fisik. Yang kedua, dalam pesan tertulis. Yang ketiga, cinematic noise. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.